kita semua, selamat berjumpa kembali dalam New Life on Air, persembahan dari Gereja Sidang Jemaat Allah New Life. Mari kita siapkan hati beribadah kepada Tuhan dan diberkati melalui seluruh rangkaian program ini. Shalom, selamat sore New Life. Selamat datang kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita satukan hati kita dan sama-sama bernyanyi buat Tuhan kita. Mari angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bernyanyilah dan bertepuk tangan. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bernyanyilah dan bertepuk tangan. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari nyanyikan bersama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami dapat berkumpul untuk beribadah, walaupun masih melalui online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang sudah memberikan begitu banyak kesempatan bagi kami untuk selalu bertumbuh, selalu memperbaiki kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang selalu mengingatkan kami melalui firman-Mu. Pada hari ini kami ingin membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan. Mari Allah tuntun kami, ajar kami bagaimana kami harus menjalani hari-hari kami, agar semakin hari kami semakin bijaksana, semakin hari kami semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin.
Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan satu-satunya juru selamat kita yang menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia. Salam sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali di New Life on Air. Kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita akan berdoa syafaat, dan kita membuka hati saat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, temanya menarik. Firman Tuhan kali ini tentang iri hati. Apa sih iri hati? Ya, kita akan membuka firman Tuhan tentang iri hati. Iri hati adalah satu perasaan yang ada di hati. Perasaan yang seperti apa? Perasaan yang sakit tentunya. Perasaan yang sakit tapi tanpa ada yang menyakiti. Iri hati bukan saja menyakitkan, saudara-saudara. Kalau kita dihinggapi rasa iri, bukan saja kita sakit di dalam hati, tetapi kalau kita baca nanti, iri hati itu bisa membunuh, bisa membuat seseorang tidak dapat menguasai dirinya. Ayub pasal 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Iri hati menyakitkan, bahkan bisa mematikan, dan orang bebal bisa dimatikan oleh iri hati. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara, mungkin ada iri hati yang disadari, ada iri hati yang tidak disadari. Kalau kita bertanya pada diri sendiri, kita sulit menemukan, karena iri hati adanya jauh di dalam kedalaman hati kita dan bisa menggerakkan perbuatan atau respon kita terhadap sesuatu. Nah, kita pahami satu-satu dari ayat yang sudah kita baca tadi. Apa sih iri hati? Kalau dipikir-pikir, iri hati itu muncul dari apa, saudara-saudara? Dari keinginan, bukan? Kalau kita melihat seorang anak kecil, ada 3 anak, satu diberi permen atau coklat dan es krim, satu lagi hanya diberi biskuit, yang lain lagi mungkin tidak diberi apa-apa. Apa yang timbul dalam hati anak yang ketiga? Dia merasa ingin dong pasti. Kok teman saya yang lain diberikan? Saya kepingin coklat itu, saya kepingin permen itu, tetapi dia tidak dapat. Jadi timbul suatu apa, saudara? Keinginan, bukan? Ada satu keinginan yang belum tercapai, lalu muncullah membandingkan dengan orang lain dan disebut iri hati. Dosa serumpun dengan iri hati, biasanya itu ada iri hati, orang itu ada egois, orang itu ada sombong, orang itu juga suka berbohong. Kita mau lihat dosa iri hati serumpun dengan egois, sombong, pembohong berdasarkan Yakobus 3 ayat 14 ini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, yaitu egois, janganlah kamu memegahkan diri, yaitu sombong, dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran, yaitu berkelit. Orang yang iri awalnya, lalu bisa muncul sesuatu energi untuk mementingkan diri sendiri atau egois. Dia ingin mencapai apa yang dia inginkan, lalu dia ketika mencapai akan merasa bangga dan sombong, ya. Dan ketika harus mempertanggungjawabkan sebuah perbuatannya, dia bisa melawan kebenaran atau dengan piawainya berkelit. Nah, kita lihat Yakobus 3 ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Banyak orang menganggap iri hati atau yang kita sebut ngiri itu kayaknya punya anak kecil, seperti tadi perumpamaannya. Ah, kamu suka ngiri, kamu kayak anak kecil. Ah, kamu suka begitu, kamu ngiri, itu sifat anak kecil. Saudara-saudara, ngiri nggak menghinggap hanya orang anak kecil, ya saudara-saudara. Berdasarkan firman Tuhan, iri datang dari mana? Iri bukan datang dari sifat kekanak-kanakan saja, bukan. Ayat ini mengatakan, tetapi dari dunia. Iri datang dari dunia. Kita hidup di dunia yang sudah tercemar dengan dosa dan di dalamnya termasuk ada iri hati.
Dan iri hati berdasarkan Yakobus 3:15 ini datang dari mana? Dari nafsu manusia. Jadi tidak kekanak-kanakan saja, bukan anak kecil saja. Dari kita semua manusia punya hawa nafsu, dan itu bisa mendatangkan iri hati. Dan yang penting ini lagi, dari mana? Dari setan-setan. Ternyata ada bentuk manifestasi pekerjaan roh jahat yang juga bisa berupa membuat seseorang iri hati. Jadi kita belajar iri hati datang dari mana? Dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, ayat yang berikutnya, yang ketiga kita baca Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa, saudara-saudara? Ada kekacauan, ada segala perbuatan, ada segala macam perbuatan jahat. Apa akibat iri hati? Akibat iri hati banyak sekali kekacauan. Akibat iri hati ada segala macam perbuatan jahat. Banyak kejahatan yang ditimbulkan lahir dari sedikit saja yang namanya iri hati. Nah, saudara-saudara, apa kata Yakobus 4 ayat 2? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Membunuh. Bayangkan saudara, dari menginginkan sesuatu yang kita tidak peroleh, kita bisa membunuh. Kenapa? Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu apa? Kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang seharusnya punya satu keinginan kita berdoa, kita bawa dalam doa, tetapi kita diliputi rasa iri hati, akhirnya bukan kita bawa dalam doa, kita dikerek, kita terseret kepada rupa-rupa perbuatan duniawi, perbuatan daging, menjadi pertengkaran, perkelahian, dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Saudara, terlalu banyak perkelahian yang berakar dari iri hati kalau kita perhatikan dari ayat ini. Mungkin saat ini kita sedang menyaksikan orang lain ada yang berkelahi, yang kita temukan akarnya iri hati. Atau mungkin hari ini kita sedang terlibat persoalan, masalah, pertikaian, perselisihan yang sebenarnya akarnya iri hati. Nasihat firman Tuhan, saudara-saudara, saudara-saudara yang masih sekolah, kalau lihat teman juara kelas, tapi kok dia belajarnya lebih santai, lebih ringan, tapi dia juara, jangan iri. Lihat pengusaha yang lebih sukses, lebih berhasil, lebih makmur, jangan iri. Lihat gereja lain yang jemaatnya lebih banyak, peralatannya canggih-canggih, janganlah iri dan jangan sampai kita menjelekkan atau menghakimi. Lihat orang lain disumbang lebih banyak, disupport lebih banyak, tapi kita itu merasanya lebih sulit sebenarnya. Jangan iri. Melihat anak orang, anak tetangga, anak sepupu lebih pintar, tetapi anak kita sepertinya kurang, janganlah iri. Dan bahkan saudara-saudara jangan sampai terlalu parah sampai seorang orang tua melihat anak-anak generasi sekarang akan tumbuh menjadi lebih pintar dari orang tuanya. Anak-anak milenial tumbuh menjadi orang-orang yang lebih hebat dari generasi sebelumnya. Janganlah generasi sebelumnya mengatakan khawatir karena generasi seterusnya anak-anak kita akan menjadi lebih pintar dan lebih menguasai banyak hal. Janganlah iri. Dan bahkan saudara-saudara, jangan sampai ada istri-istri yang iri dengan keberhasilan suami. Jangan sampai ada suami yang iri dengan istri yang lebih sukses. Kita harus bangga, kita harus bersuka cita. Jangan sampai ada pertikaian antara anak, menantu, ipar, dan sebagainya. Saling berkelahi, bertikai, konflik hanya awalnya dasarnya ada keinginan yang tidak tercapai, lalu muncul iri hati. Nah, saudara-saudara, melihat orang lain bisa tampil lebih baik, orang lain bisa tampil lebih cakap, janganlah kita iri hati. Karena iri hati sangat berbahaya. Firman Allah mengatakan iri hati dapat membunuh, iri hati menimbulkan kekacauan. Nah, Amsal 3 ayat 31, kita lihat siapa saja orang-orang yang menjadi sasaran iri hati. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Janganlah memilih satu pun dari jalannya. Mazmur 37 ayat 1 dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Tenang aja saudara-saudara, kalau melihat
orang berdosa lebih sukses, kalau melihat orang curang lebih diberkati, kalau melihat orang bersalah kok nggak didisiplin, tidak disingkirkan, itu tenang saja. Katakan keinginan kita kepada Tuhan, tidak usah iri, karena iri hanya mendatangkan pertikaian, permusuhan, dan banyak kekacauan. Jadi sasaran orang yang iri hati itu adalah yang pertama orang berdosa. Orang berdosa, orang bersalah, orang curang tapi sukses. Nah yang berikutnya, sasaran orang iri hati biasanya itu orang-orang yang beruntung. Kalau di Kisah Para Rasul 7 ayat 9 mengingatkan kita kisah di Perjanjian Lama tentang Yusuf. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Nah, saudara-saudara, kenapa saudara kandung sendiri bisa ngiri loh ternyata? Kakak-kakaknya Yusuf ternyata bisa ngiri. Yusuf mendapat perkenanan, mendapat kasih yang lebih daripada ayahnya dibanding kakak-kakaknya, karena Yusuf lahir di usia ayahnya sudah tua. Dan Yusuf ini juga mendapat perkenanan Tuhan. Dia mendapat mimpi bahwa dia akan seperti pemimpin, lalu saudara-saudaranya akan menyembah atau sujud tunduk kepadanya. Nah, karena itu timbul rasa iri sampai adik kandung sendiri bisa dijual, saudara-saudara. Betapa kita belajar dari firman Tuhan. Ada benih iri hati bisa bukan saja menimbulkan kekacauan, tetapi pembunuhan nyata-nyata sekalipun di dalam satu keluarga. Waspada, orang beruntung, orang diberkati, orang lebih sukses menjadi sasaran orang lain iri hati. Orang berdosa tetapi orang curang yang lebih sukses juga bisa menjadi iri hati. Kalau begitu bagaimana saudara-saudara? Kita lihat Amsal 14 ayat 30. Mari kita minta hati yang tenang. Amsal 14 ayat 30 mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kalau kita simpan iri hati tanpa sadar, kita punya keinginan yang gak bisa diwujudkan, lalu kita menjadi marah, kita menjadi kesal, kita tidak berdoa, kita tidak tenang. Tetapi jagalah supaya hati kita selalu tenang, sebab hati yang tenang itu yang akan menyegarkan tubuh kita. Nah, Lukas 11 ayat 9, ini pesan buat kita semua. Jika hari ini kita mengharapkan, kita punya keinginan, kita punya satu kerinduan yang dalam hati kita untuk sesuatu yang belum kita dapatkan, tetapi orang lain atau orang-orang dekat kita itu mendapatkannya, jangan iri saudara-saudara, tetapi kita minta dalam doa seperti Lukas 11 ayat 9 berpesan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Firman Tuhan pada saat ini kiranya benar-benar berbicara kepada kita semua agar kita waspada. Kalau kita punya keinginan, sekali lagi sebagai hamba Allah mengatakan, mintalah di dalam doa kepada Tuhan. Jangan iri kepada sesamamu, jangan iri kepada saudaramu, jangan iri kepada tetangga atau rekan sejawatmu, jangan iri bahkan kepada pasanganmu atau kepada siapapun, jangan iri kepada teman-teman yang lebih sukses dan berhasil. Nyatakanlah keinginan kita dalam doa, maka percayalah kepada mereka yang berdoa, mereka yang mengetuk pintu akan dibukakan, mereka yang meminta maka akan diberikan. Sebab Bapa manakah yang akan memberikan kepadamu batu jika engkau meminta roti? Nah, jaminan firman Tuhan kepada kita semua, kita tidak perlu iri hati, kita menjaga hati kita, kita nyatakan semua keinginan dalam doa, sekalipun yang belum tergenapi, kita tetap berdoa. Puji Tuhan, kiranya firman Allah memberkati kita. Maka sekarang kita berdoa agar Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Bapa di surga, berkati setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan tentang iri hati. Berikan kepada kami apa yang menjadi doa dan kerinduan kami, hati kami. Tuhan yang menyembuhkan rasa sakit yang begitu dalam yang ditimbulkan oleh rasa iri hati yang tidak disebabkan oleh orang lain yang menyakiti kami. Tuhan Allah Bapa yang menyembuhkan, dan Tuhan Allah Bapa yang memberikan kemampuan kepada kami, roh yang kuat untuk berdoa dan meminta setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Engkau Allah yang mulia,
Allah yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang luar biasa, sahabat dan Bapa kami. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Shalom, keluarga, sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kami berada di daerah Cemara, Kabupaten Karawang, dan dalam rangka ulang tahun dari kami beberapa hamba Tuhan di bulan April. Dan untuk ucapan syukur kami akan nyanyikan pujian-pujian bagi kemuliaan Tuhan, dan mari kita menikmatinya bersama-sama. Tuhan memberkati. Atas kehidupan yang berombak besar, ku ikut pada Tuhan, pemimpin yang benar. Kalau gelombang datang dan ribut menderu, ku tinggal
Hidup serta Yesus, kata putri Budas. Hidup serta Yesus, dia sobat yang setia. Hidup serta Yesus, dia anak Allah, batu karang yang teguh selamanya. Hidup serta Yesus, kata putri Budas. Hidup serta Yesus, ya sobat yang setia. Hidup serta Yesus, dia anak Allah, batu karang yang teguh selamanya. Batu karang yang teguh selamanya. Allah Bapa di surga, berkatilah setiap orang yang telah menyaksikan dan beribadah kepada Tuhan melalui program New Life on Air ini. Setiap orang yang mempunyai persoalan dan beban-beban yang berat, kiranya menemukan jawaban di dalam Tuhan Yesus dan dilimpahkan damai sejahtera. Sembuhkanlah mereka yang sedang dalam kelemahan atau kesakitan, baik sakit jasmani maupun sakit mental, oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa kepadamu Tuhan, Indonesia dan seluruh negara-negara di dunia agar segera keluar dari wabah pandemi COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk para pemimpin negara Indonesia agar diberikan hikmat dan kemampuan serta segala sumber daya yang diperlukan untuk melindungi rakyat dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Pulihkanlah ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong memberikan kesadaran bagi masyarakat agar bekerja sama dan disiplin mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Berkatilah gembala sidang GSJA New Life dan seluruh gembala-gembala sidang, para hamba-hamba Tuhan gereja di Indonesia agar diberikan perlindungan Tuhan selalu dalam kesetiaan dan mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Berkatilah seluruh gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia dan seluruh utusan misi GSJA ke berbagai negara dan seluruh gereja-gereja lain yang ada di Indonesia agar menjadi jawaban Tuhan bagi kebutuhan jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Moto Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia adalah cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. New Life Smart 2020. Apa itu Smart? Smart adalah nilai-nilai dari GSJA New Life, yaitu sungguh-sungguh, murni, antusias, ramah, dan taat. Berikut sahabat New Life yang berulang tahun pada bulan ini. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan video khusus firman Tuhan, saudara dapat mengakses YouTube channel Rias Astari pada playlist Kabar Baik. Bagi saudara yang ingin menjadi bagian dari kami, silakan menghubungi nomor berikut ini atau menuliskannya dalam kolom komentar. Jangan lupa follow media sosial kami di Instagram @gsjanewlife, subscribe channel ini, dan jika saudara diberkati melalui New Life on Air, silahkan share atau bagikan ke teman-teman saudara. Tuhan Yesus memberkati.